Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya semuanya ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 benar ya, Statmat 1 ya. Ini tunggu bentar. Kecilin. Aduh. Oke. Udah ya. Oke, jadi kemarin sudah saya kirim ini ya, PPT-nya ya. Kirim PPT-nya, kita buka dulu. Tunggu, saya belum besar. Ya, jadi untuk pertemuan 2 kita akan membahas mengenai random variable discrete dan random variable continue. Kemarin kita sudah belajar tentang random variable ya secara umum. Apa itu random variable kemarin pengertiannya? Definisinya apa random variable? Random variable itu adalah apa? Apa kemarin random variable? Variabel yang terpilih secara acak. Ya, itu masih ini ya, masih katanya juga. Maksudnya definisinya kemarin apa? Fungsi yang bagaimana? Ingat nggak? Random variable adalah fungsi yang menghubungkan ruang sampel S dengan satu bilangan real. ya, fungsi yang menghubungkan ruang sampel dengan bilangan real gitu ya. Nanti ada yang discrete ya jika dia berupa bilangan bulat, kemudian continue kalau dia berupa bilangan desimal ya atau bilangan real secara umum gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke random variable discrete. Jadi dia adalah random variable yang nanti berupa bilangan bulat atau berupa titik-titik ya nanti ya. Nah, untuk random variable discrete maupun continue, nanti dia punya namanya sebuah fungsi PDF ya, probability density function ya atau discrete PDF ya, definisinya seperti ini. Oh ini ya, discrete random variable itu apabila random variable X itu hasil penghitungan atau dapat dihitung ya, X1, X2, X dan seterusnya itu hasil penghitungan disebut random variable discrete. Kemudian fungsi f kecil x, ya ini notasinya f kecil x itu sama dengan P peluang x sama dengan x, yang menunjukkan peluang masing-masing nilai x disebut dengan probability density function atau probability mass function ya. Jadi ini f kecil x itu disebut dengan PDF. Bahasa Indonesianya apa kira-kira nih? Probability density function. Fungsi Padat peluang. ya, fungsi padat peluang atau fungsi kepadatan peluang gitu ya. Atau fungsi massa peluang gitu ya. Tuh, jadi kalau discrete bisa disebut PDF atau PMF ya. Kemudian nilai XI disebut mass point dari X gitu ya. Bisa menulisnya ini F kecil X atau bisa juga F XXX. Yang di sini F besar ya. Ini F kecil F, X, terus ininya X gitu. Saya sama ya, X besar, X kecilnya. Ini S besar, ini X kecil. Atau tulis sepertian aja ya. F kecil X. Itu sama dengan peluang X sama dengan X. Gitu ya. Kemudian teoremanya, sebuah fungsi f kecil x adalah sebuah PDF discrete jika dan hanya jika memenuhi hukum berikut. Ya. Dan begitu kakinya. Ya, fxi lebih dari sama dengan 0, kemudian jumlahnya sigma fxi sama dengan 1, dan peluang x sama dengan fx. Ya. Ini tadi PDF f kecil x.
nilainya pasti lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Karena dia adalah nilai peluangnya. Peluang kan nilainya pasti lebih besar sama dengan 0 kan ya. Dan kalau dijumlahkan ya, semua XI ya, semua X kecil, nanti hasilnya sama dengan 1. Atau ini sama dengan peluang semesta kan ya, peluang semesta kan 1. Gitu. Ini syaratnya seperti ini. Kalau dia memenuhi nilainya lebih besar dari 0, kemudian kalau dijumlahkan 1, maka dia adalah suatu fungsi PDF diskrit. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang kemarin ya ada contoh pelemparan dadu 2 dadu 4 sisi, di mana random variabelnya adalah maksimum mata dadu yang muncul. Ya, kemarin ada maksimum mata dadu yang muncul, ya random variabelnya nilainya berapa aja kemarin? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, terus kita bisa cari peluang untuk masing-masing ini ya. Kalau 1 peluangnya berapa? 1/16, kalau 2 3/16 ya. Kalau 2 ya 3/16 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan PDF-nya, fungsi PDF-nya. Ya, ini kan sama dengan peluang X sama dengan X gitu. Ya. Bisa ditulis seperti ini. Atau bisa juga secara umum bisa nggak nulisnya gimana? Kalau dalam bentuk X, ini kan dalam bentuk angka ya. Kalau dalam bentuk X, ada nggak polanya? Hubungannya ini sama sini. 3 sama 2, 5 sama 3, gimana hubungannya kira-kira? Kemarin kan ada ya contoh yang apa sih, mengambil 2 karyawan gitu kan dari berapa orang gitu. Gimana kira-kira hubungannya? Apakah X-1, apa X-2 atau gimana tuh? Kalau X-nya 1, hasilnya 1. Ini kan pasti bawahnya 16 nih. Nah, ini berapa nih? Yang bisa ngeliat nggak polanya? Gimana? 2N plus 1, 2N min 1. 2N apa 2X? Pakai X ya? 2X, Bu, 2X. Ya, 2X min 1. Ya, kalau X-nya 1 kan, 2 min 1, 1 gitu ya. Kalau X-nya 2, 4 min 1, 3. Gitu. Jadi, Fx sama dengan 2X min 1/16 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya, biasanya nanti nulisnya seperti ini ya. Fx sama dengan sekian untuk X sekian, dan 0 untuk X lainnya. Untuk X lainnya. Gitu ya. Ini contoh yang dadu. Terus selain dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, distribusi ya, masing-masing dicari peluangnya, atau dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk X, formulanya bisa juga digambar. Ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini X-nya sebagai absisnya atau koordinat X, kemudian Y-nya itu adalah Fx-nya. Ya. Tadi X-nya 1, 2, 3, 4, kemudian PDF-nya ya, peluangnya masing-masing 1/16, 3/16, 5/16, sama 7/16 gitu. Ya, dibuat titik ini ya, seperti ini garis gitu. Atau kemarin kan pernah belajar bikin histogram ya, kayak gitu. Ya, dibuat seperti ini, bisa dalam bentuk ini juga boleh. Itu tadi PDF. Selanjutnya CDF ya. Selain memiliki fungsi kepadatan ruang, random variable discrete juga memiliki cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif ya, CDF. Kalau kumulatif artinya apa kumulatif? Dikumulatifkan,
Dijumlahkan. Dijumlah. Ya, dijumlahkan ya. Ya, dijumlahkan ya dari yang kecil ke yang besar gitu. Ya. Nah, fungsi CDF itu notasinya pakai F besar. F besar X. F besar X sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Ya. Jadi kumulatif sampai dengan X gitu. Berarti peluang X kurang dari sama dengan X gitu. Misalnya F2 gitu ya. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 2 gitu. Misalnya X-nya dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu misalnya ya. Berarti F2 sama dengan apa? Peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 itu. Jadi dikumulasikan dari yang kecil ya sampai ke berapa gitu, sampai X-nya. Gitu, ya. Atau ditulisnya bisa juga seperti ini ya, sigma FT, T-nya kurang dari sama dengan X. Oke, itu CDF. Terus contoh yang tadi, mana yang tadi ya? Oke, kita bisa cari CDF-nya, F besar X-nya. Berarti ini berapa? F besar 1 berapa? 1/16. Ya, 1/16. F besar 2? 4/16. Ya, 4/16. Ini 9/16. 9/16 sama 16/16. 16 atau 1 itu ya. Bisa juga ditulis 1. Jadi dijumlahkan, dikumulatifkan gitu. Ya. Oh, bentar ya. Oke, maaf ya, kita lanjutkan. Ini tadi yang contoh pelemparan 2 dadu 4 sisi. Kita bisa mencari F besarnya ya. Kemudian bisa juga dituliskan, ini ada nggak contohnya ya? Nanti kita lihat ya contoh. Cara menuliskan kalau seperti ini gimana. Nah, ini gambarnya ya. Kalau yang tadi PDF gambarnya seperti ini ya. Kalau CDF nanti gambarnya seperti ini ya. Ini X-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini F besarnya ya 1/16 tadi 4/16, 9/16, 1. Tapi ini ya, ini titiknya terus dikasih garis begini. Ini namanya fungsi tangga gitu. Ya, itu gambarnya. Nah, kalau penulisannya ya bisa seperti ini. Ya, contohnya nanti kita buat yang contoh yang tadi. Untuk contoh yang eksperimen melempar sebuah koin ya, di mana X-nya banyaknya muka. Berarti X kecilnya berapa aja nilainya kalau random variable-nya banyaknya muka? 0 dan 1. Ya, 0 sama 1. Kemudian F kecilnya berapa? 1/2. PDF-nya ya 1/2 sama 1/2 gitu kan. Nah, F besarnya itu berarti sini berapa? 1/2. 1/2 sini 1. 1. Nah, menulisnya nanti seperti ini ya. F besar X sama dengan 0. Jika X kurang dari 0 ya, sebelum 0 ini kan yang paling kecil 0 ya, berarti dia akan 0 kalau kurang dari 0. Kemudian setengah jika dia X-nya lebih
besar sama dengan 0 sampai kurang dari 1. Ya, ini sama dengan F0 sebenarnya. Kan ini sama dengannya di sini nih. F0. Makanya tadi kan gambarnya seperti ini dia. Fungsinya gini. Ini titik terus ini. Nyambung tapi nggak sampai ketemu sini gitu. Ya, jadi mana tadi? Ini ya, kurang dari 1. Kemudian 1 jika X lebih besar sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi untuk contoh yang tadi, yang dadu, gimana menulisnya di sini? F besarnya? F besar X sama dengan berapa pertama tadi? 0 ya? 0 jika X gimana? X kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Kemudian berapa? 1/16 jika X antara lebih besar sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ya. Terus 3/16 jika X antara sama dengan 2 sampai kurang dari 3. Berapa di situ? Saya nggak kelihatan. 5/16 ya 3 X 4 terakhir 1 jika X lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Ini cara menulisnya. Ibu, ini yang kumulatif kan, Bu? Iya, Oh iya, Bu. salah saya. Salah saya. Ini 4, maaf. Ini 4, sini 9 ya. Salah lihat. 1 kan ya. 1, 4, 9 sama 1. Itu ya. Oke. Udah ya, udah nulisnya. Nah, terus bagaimana hubungan antara PDF dengan CDF? Oh, ini ada contoh lain ya. Nanti kita lihat buat hubungannya. Ya. Teoremanya sini ya. X adalah random variable dengan PDF F kecil X dan CDF F besar X. Jika nilai X diberi indeks dengan susunan increasing, maksudnya diurutkan ya dari terkecil sampai terbesar, ya. Maka Fxi sama dengan F besar Xi sama dengan F besar Xi untuk sembarang I lebih besar sama dengan 1. Atau ini ya, hubungannya seperti ini. F kecil X itu sama F besar X dikurangi F besar X min 1. Ya. Tadi kan, kalau misalnya kita mau cari F kecil 2 itu sama dengan F besar 2 dikurangi F besar 1. Jadi dikurangi sama yang sebelumnya gitu. Ya. Atau tadi kebalikannya tadi kan kalau F besar X sama dengan sigma dari F kecil X. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya berarti untuk yang ini contohnya misalnya ini ya, yang diketahui adalah F besarnya, kita mencari F kecilnya. Jadi Fx berapa aja nih nilainya? Atau kita nulisnya nggak begini ya? Kalau secara umum bisa nggak ya? Eksperimen melempar 2 buah dadu. Y adalah perbedaan absolut kedua mata dadu. Kita pakai yang ini aja. X-nya berapa aja kalau random variable-nya seperti itu? Perbedaan absolut kedua mata dadu. Ini dadu 6 sisi ya. Berapa aja X-nya? 0. 6/36, Bu. X-nya? X-nya. Y-nya, nilainya. Saya masih belum paham perbedaan absolut itu maksudnya gimana, Bu? Perbedaan absolut selisihnya. Misalnya muncul 2 sama 3. Perbedaannya berapa? 1. 1 kan? Absolut itu maksudnya mutlak gitu. Positifnya gitu.
Jadi Y kecilnya berapa aja? Ini Y ya, bukan X ya. Y kecilnya 0 berapa aja? sampai 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nanti kita cari masing-masing peluangnya bisa dengan membuat, kemarin ya, membuat apa namanya, ruang sampelnya. Gitu. Tapi kalau misalnya diketahui F besarnya, bisa kita lihat langsung ya. Tinggal kita kurang-kurangin aja. Sorry. Ini. Dari F besar ini, jadi kalau 0 berapa F kecilnya? 6/36. 6/36. Ya, ini 6/36. Kalau 1 berarti berapa? 10/36. 10/36. Terus? 8/36. Iya. 8/36. Sini? 6/36. 6/36. Terus? 4/36. 4/36 sama? 2/36. Iya, 2/36. Gitu ya. Jadi dari F besar kita bisa cari F kecilnya. Gitu. Nanti benar nggak ininya F kecilnya kita hitung berapa? Benar nggak jumlahnya totalnya 36? 16 tambah 8, 26 ya. 26 tambah 26, 24 tambah 10, 2 ya 36 gitu ya. 36/36 1 gitu. Atau misalnya langsung disuruh mencari F3 berapa dari sini? F3, sorry. F kecil 3. F kecil 3 dari sini berarti berapa? F kecil 3. Berarti F besar. Tadi bagaimana? F besar 3 dikurangi F besar 2. Gitu ya. F besar 3 ini 30/36 dikurangi 24/36. Itu adalah 6/36. Gitu ya. Oke, seperti itu ya hubungannya. Izin bertanya, Bu. Iya. Iya. Nah, ini kan CDF ini kan dia diskrit, berarti dia tuh bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau semisal yang di soal itu ditanya peluang antara interval Y lebih dari 0 kurang dari 1, tidak ada lebih dari sama dengannya begitu. Berarti bagaimana peluangnya itu? Misalnya peluang berapa? Y lebih dari 0 kurang dari 1. kurang dari 1. Kalau seperti ini berarti sama dengan peluang Y sama dengan berapa? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti 0 gitu. Tapi kalau misalnya ininya 2, gini, ya berarti kan di dalam sini ada ya. 1 kan ya. Baru bisa kita cari. Berarti ini sama dengan peluang Y sama dengan 1 gitu. Ya. Tapi kalau pertanyaanmu tadi ini 0 sampai 1 ya nggak ada sama dengan 0 gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Paham ya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya seperti ini bisa dicari. Kalau diskrit kita lihat isinya apa nih di dalam sini. Ya, di sini kan isinya berarti 1 ya. 0 kurang dari 0 sama lebih dari 0 sama kurang dari 2 kan 1. Berarti dia sama dengan Y sama dengan 1. Peluang Y sama dengan 1 berapa gitu. Ya. Berarti ini sama dengan berapa nih? Kalau misalnya ditanya ini. Berapa nilainya kalau contoh ini? 10/36. 10/36. Ya, 10/36 gitu ya. Tetap bisa dicari misalnya peluangnya mau kayak gini, cuman ya kita lihat ini di dalamnya itu isinya apa gitu. Nggak bisa langsung misalnya mau pakai F besar F2 F besar 2 dikurangi F besar 0 itu nggak salah gitu ya. Kalau yang diskrit, tapi nanti kalau continue beda lagi gitu. Ya. Coba kalau misalnya ini mau dicari berapa peluang Y-nya ganjil berapa? Peluang Y ganjil berapa? Gimana caranya?
Di jumlah, Bu. Atau gimana, Bu? 18/36 sih. Iya, dijumlahkan ya. Per Yang dua. ganjil berapa aja? Yang ganjil kan 1, 3 sama 5. Dijumlah. Peluang. 1/2. Ya, Y sama dengan 1 ditambah peluang Y sama dengan 3 ditambah peluang Y sama dengan 5. Tuh, ya. Berapa tadi? 1/2. 10 ditambah 6 tambah 2. Setengah ya. Setengah. Ya. Itu ya. Atau misalnya nanti peluang Y lebih dari 3 gitu misalnya. Berapa peluang Y lebih dari 3? 1/6. Iya, 1/6 ya. 6/36 atau 1/6. Peluang Y lebih dari 3. Berarti kan lebih dari 3 ini ya, 4 sama 5 gitu. Peluang Y sama dengan 4 ditambah. Jadi tetap ingat ini ya, misalnya ditanya peluangnya ya ingat kalau nyari peluang gimana, sama aja gitu. Ya ini tadi 6/36 gitu. Ya. Oke, itu yang diskrit. Ada yang mau ditanyakan yang diskrit sebelum kita masuk ke continue? Ya, jadi tadi ada PDF sama CDF ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke continue. Random variable continue. Ya. Tadi bedanya jika nilainya ya, X kecilnya itu adalah bilangan real. Nah, teoremanya atau syarat-syaratnya ya, sebuah fungsi fx adalah random variable continue x jika memenuhi hukum yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk seluruh bilangan real x ya. Sama kayak tadi ya. Kemudian jumlahnya, tapi karena dia continue, pakainya integral, bukan pakai sigma ya. Integral fx dx sama dengan 1. Ya. Integral dari min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 1. Terus peluang X dari A sampai B, ya, peluang X lebih dari A kurang dari B, itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ya. Jadi kalau yang diskrit tadi kan, kita bisa mencari peluang X sama dengan sekian gitu, misalnya peluang X sama dengan A. Ya, itu sama dengan F A kan gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi kalau continue, kenapa gini? Kita tidak bisa mencari peluang satu titik untuk yang continue. Ya, contoh random variable continue apa? Atau variable continue contohnya apa? Misalnya apa? Variable continue. Suhu. Suhu continue? Tinggi Ya. badan. Ya, suhu atau tinggi badan gitu ya. Saya tinggi badan deh. Nah, misalnya kita mau mencari peluang orang yang tinggi badannya pas 170. Pas gitu, nggak pakai koma-koma gitu. Ada nggak? Berapa peluangnya? Peluang X sama dengan 170. Ya, peluangnya berapa? Ada nggak? Atau peluangnya 0? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, peluangnya 0 gitu. Kalau di continue tidak ada yang peluangnya pas di satu titik. Karena pasti ya lebih dikit atau kurang dikit gitu. Meskipun kurangnya koma-komanya 000 koma gitu ya. Gitu. Makanya di continue yang bisa kita cari adalah peluang antara sekian sampai dengan sekian. Ya. Kemudian untuk gambarnya nanti ya, kalau yang diskrit tadi berupa garis-garis gitu ya, kalau ini nanti dia berupa area gitu. Ya, karena kan continue dari misalnya dari 0 sampai berapa gitu. Nah ini continue gitu ya, jadi dia berupa area. Nah luas dari area ini nanti sama dengan 1. Kan kalau cari luas area pakai integral ya, iya nggak?
Ya, luas dari area kan pakai integral. Nah, integral fx dx, ini x-nya, ini fx-nya ya. Itu sama dengan 1 ya, luas seluruh area. Kemudian kalau misalnya ini ada titik A sama B, kita bisa mencari luasnya. Nah, luasnya itu kan pakai integral dari A sampai B fx dx, atau peluang X dari A sampai B itu sama dengan luas area ini, gitu ya. Kayak gitu. Untuk yang continue. Oke, ini PDF continue ya. PDF continue. Oh, ini langsung contohnya. Oke, kita coba deh contohnya dulu ya, sebelum masuk ke CDF-nya. Ya. Error suhu pengukuran dalam laboratorium merupakan perubahan acak X yang mempunyai fungsi padat peluang fx sama dengan x kuadrat per 3, x-nya antara min 1 sampai 2. Ini harusnya di sini ya. Dan 0, dan 0-nya di sini. Dan 0 atau yang tadi nulisnya ya. X kuadrat min 3 untuk x min 1 sampai 2 dan 0 untuk x lainnya. Tuh. Ya. Biasanya kalau continue nggak ini ya, nggak kita disuruh nyari karena kan susah ya nyari f kecilnya gitu. Tapi langsung diketahui atau dikasih ya f kecil x ini gitu. Kemudian pertanyaannya, tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua apa tadi? Syarat kedua yang di sini tadi ya. Ini ya, maksudnya ini ya. Apakah integral fx dx sama dengan 1? Kemudian nanti bisa dicari, hitunglah peluang x dari 0 sampai kurang dari sama dengan 1. Ya, peluang x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Oke, kita coba ya. Atau sebenarnya di sini juga ada jawabannya. Nanti kita lihat atau kita coba di sini coba ya. Saya share whiteboard ya. Oke, tadi gimana? Fx sama dengan? Apa tadi soalnya? 1/3 X pangkat 2. X kuadrat. Per 3 ya. Untuk X-nya dari min 1 sampai berapa tadi? 2 ya. 2. Kemudian 0 untuk X lainnya. Apakah syarat kedua terpenuhi? Berarti kan integral min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 1. Gimana caranya? Jadi integral dari, ya, kalau misalnya selain x-nya antara min 1 sampai 2, dia 0. Berarti kalau integral kan ini dari min hingga ya. Min hingga sampai min 1 itu 0 ya. Kemudian ditambah dengan min 1 sampai 2, itu adalah x kuadrat per 3 dx, terus ditambah 2 sampai hingga 0. Gitu. Kalau integral 0 berapa? 0. 0 ya, integral 0, 0. Kemudian ini, integral min 1 sampai 2, x kuadrat per 3, berarti diintegralkan jadinya gimana? X pangkat 2 per 3. X 1/9 X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 per 9 ya. Batasnya 2 sama min 1. Terus ini 0. Jadi berapa kita masukkan ya? X pangkat 3 per 9. X pangkat 3 per 9. Kurang 8/9. 8/9. 8/9. Ini min ya? Iya. Min Berarti tambah 1/9. Iya, min 1/9. Jadinya 9/9 1. Gitu ya. Benar ya? Jadi memenuhi syarat yang kedua. Gitu. Nanti lihat lagi ya. Kalau lupa cara mengintegralkan, nanti lihat lagi ya kalkulusnya ya. Kalian belajar apa sih kemarin? Kalkulus apa namanya apa? Kalkulus apa pengantar matematika?
Kalkulus ya? Kalkulus. Kalkulus. Ya. Oke, kemudian yang B. Yang B apa pertanyaannya? Hitung peluang X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Peluang X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti gimana caranya? Gimana tadi caranya? Diapain? Ini continue diapain? Integral dari 0 sampai 1. Ya, integral dari 0 sampai 1 fx-nya berapa ya? Fx-nya nanti ditulis. Langsung aja tulis, kita tulis deh. X pangkat 2 per 3 dx. Berarti X pangkat 3 per 9, 1, 0. Berapa hasilnya? Berapa? 1/9. Ya, 1/9. Betul. Ya. Nah, untuk yang tadi ada yang nanya yang diskrit ya, kalau tidak ada sama dengannya gimana gitu. Nah, kalau yang continue itu nggak ngaruh ada sama dengan ataupun nggak di sini. Ya. Jadi peluang X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1 itu sama aja kalau misalnya kita mau mencari peluang X kurang dari 0 lebih dari 0 kurang dari 1. Itu sama hasilnya. Gitu, ya. Karena kan integral itu nggak pengaruh ada sama dengan atau tidak. Gitu ya. Oke, ini contoh yang continue. Ya. Kalau misalnya coba cari peluang X lebih dari 1, gimana caranya? Berarti 1 integralnya dikurang. Ya, boleh 1 dikurang atau langsung integral. Kalau 1 dikurang gimana? Berarti 1 dikurang peluang X. X di antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. X-nya dari mana sih ini? Dari min 1 kan? Tunggu. Min 1 sampai 1. Gimana? integral 1 sampai 2. Iya, bisa langsung integral 1 sampai 2 gitu. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini berarti gimana nih? Kurang 1 dari dikurang 1. peluang kurang dari 1 itu ya sebenarnya sama aja. X kurang dari 1. X kurang dari 1 itu kan itu adalah kita cari dulu berarti kalau peluang X kurang dari 1 itu dari min 1 sampai 1 ya, itu. 1 dikurangi kalau kalau pakai mana sih kok hilang sih? Kok tunggu. Saya yang kepencet, sorry. Kalau ini kan berarti 1 min integral dari berapa batas bawahnya min 1 fx dx ya. Kalau mau langsung seperti ini juga boleh fx dx. Hasilnya harusnya sama, gitu ya. Coba dihitung dulu deh. Kalau pakai ini sama yang ini, harusnya sama hasilnya. Ini nggak bisa digeser-geser lagi. Kok hilang ya, saya hilangin. Gimana cara baliknya nih? Oh, ini. Kalau yang ini kan berarti 1 min diintegralin tadi ya sama ya, X pangkat 3 per 9 dari 1 sampai min 1. Berapa nih? 1/9 min plus ya, plus 1/9. Jadinya berapa? 9 min 2, 7/9. Oke, 7/9. Kalau yang ini berarti X pangkat 3 per 9, 2, 1. Berarti kan
8/9 min 1/9. 7/9. Sama ya, gitu. Ya, boleh juga nulisnya seperti ini, peluang X kurang dari 1, tapi dia batas bawahnya berapa? Jadi dari min 1 sampai 1. Kalau mau lebih besar berarti dari 1 sampai batas atasnya. Gitu ya. Boleh pakai yang ini atau langsung juga boleh. Oke. Sekarang kita masuk ke, ini udah ya. Ini saya stop dulu. Kok stop semua? Tunggu. Ya, ini PDF continue. Ini contohnya tadi udah, ini hasilnya ini ada juga ya, sama ya. Sekarang ke CDF-nya, ya. Distribusi kumulatif random variable continue X dengan fungsi padat peluang F kecil X, ya. F besar X sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Kalau ini sama, ya. Kumulatif sama aja ya. Peluang X kurang dari sama dengan X. Ya, jadi pakainya integral dari minta hingga sampai X atau dari batas bawah sampai X FT DT. Karena dia integral ya, maka kita bisa mencari peluang X lebih dari A kurang dari B itu dengan menggunakan CDF itu sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Jadi kalau gambarnya tadi ya, misalnya ini seperti ini ya, ini tadi ada A sama B, kita mau mencari peluang sini. Ya kalau kumulatif kan berarti dari sini ya, batas bawah sampai sini. Ini berarti F besar B kan. Kemudian ini adalah F besar A. Sehingga peluang X dari A sampai B sama dengan FB dikurangi FA. Gitu ya. Yang ini. Kalau kita ketahui CDF-nya tinggal dikurangi aja. Ya. FB dikurangi FA. Kemudian hubungannya dengan F kecil ya. Kalau F besar itu adalah integral dari F kecil, maka F kecil adalah turunan dari F besar. Ya. Saya diketahui F besarnya, disuruh mencari F kecilnya, ya diturunkan aja. Diturunkan terhadap X gitu ya. Nah, sekarang coba contoh yang tadi, ini nggak ada contohnya. Contoh yang tadi, cari F besarnya. F besar X berapa? Ini F kecilnya. Gimana tadi caranya? Saya share itu lagi deh. Oke, kita coba. Tadi F kecilnya berapa? F kecil X sama dengan X kuadrat per 3 untuk X-nya min 1 sampai 2 ya. Nah, kalau kita mau mencari F besarnya. F besar X sama dengan apa? Gimana? Integral? Rumus umumnya kan minta hingga sampai X F T dt ya. Ini ada lebihannya. Jadi gimana? Integral dari berapa sampai berapa? Nanti F-nya tinggal masukin aja. Ya sama kayak tadi diskrit. Kalau diskrit kan kurang dari nilai yang paling kecil itu 0 gitu kan. Jadi kan dia bisa di sini dari minta hingga sampai yang lebih paling kecil berapa? Min 1. Itu dia 0 gitu ya. Ditambah integral dari min 1 sampai X ya. X. FT berarti T
kuadrat per 3 dt gitu. Ya. Terus kita integralkan jadinya gimana? Ini kan 0 ya. Yang ini jadinya T pangkat 3 per 9 dari X sampai min 1. Jadinya berapa? X X pangkat 3 per 9 tambah 1 per 9 min 1 apa plus 1 nih? tambah 1 per 9 Tambah 1 apa min 1? plus Plus 1 per 9. 9. Iya. Jadi menulisnya nanti fx sama dengan kayak yang diskrit 0 untuk x kurang dari min 1, kemudian x pangkat 3 plus 1 per 9 untuk x dari min 1 sampai 2 ya. Kemudian 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Itu ya. Terusnya gitu nggak? Coba. Kalau 2, coba kita masukkan. Kalau 2, 1 ya benar ya. Kalau X-nya 2, kita masukkan ke sini. 1 ya. Ya berarti sini, seperti ini. Tulisnya ya. Buka aja gitu di buku. Itu ya nulisnya. Nah, sekarang coba cari peluang yang tadi. Peluang X dari berapa tadi yang ditanya? 0 sampai 1. Dengan menggunakan F besar. Gimana caranya? Ibu, sebenarnya saya mau tanya, Bu. Uh-uh. Kenapa tuh integralnya tuh hanya sampai di min 1 sampai X, Bu? Nggak di sampai kedua. Kan kita mau cari ininya, bentuk umumnya, rumus umumnya dalam bentuk X gitu. Oh iya, Bu, makasih. Kalau misalnya 2 ya nanti berapa? 1 kan? Kalau iya. 2-nya kita masukkan kan 1 ke dalam rumus ini. Iya, makasih, Bu. Cari rumus umumnya gitu. Oh iya, Bu. Persamaan umum. Iya, persamaan umumnya gitu. F besarnya bentuknya seperti apa? Ini kan F kecilnya X kuadrat per 3, kalau F besarnya adalah X pangkat 3 plus 1 per 9. Nah, benar atau enggaknya ya, yang kalian cari ini, coba dimasukkan yang batas atasnya. Kalau batas atasnya 2 kan, masukin ke sini, 8 plus 1 per 9, 1. Berarti benar gitu. Kalau batas atasnya kan pasti nilainya 1 gitu. Ya. Atau yang tidak masuk di sini, apakah 0 yang kurang ya? Kurang dari sini. Misalnya min 2, coba. Kalau min 2 berapa nih? Min 8. Min 7 per 9. 7 per 9 ya, bukan 0 ya. Tapi kan nggak mungkin min ya, kalau ini ya. Peluang ya, gitu. Jadinya 0 gitu, nggak mungkin min kumulatif. Oke, jadi ya ini sih nulisnya yang penting ini ya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh, kita mau cari ini nih, peluang X lebih dari 0 kurang dari 1 pakai F besar, jadinya gimana? F1 min F0. Ya. Kita masukkan aja kalau 1. Kalau 1 berarti berapa? X-nya 1 di sini? 2 per 9. 2 per 2 per 9. Kalau X-nya 0? 1 per 9. 1 per 9. Jadi hasilnya 1 per 9. Sama ya kayak yang tadi ya. Yang ini juga hasilnya 1 per 9. Yang kita hitung tadi dengan menggunakan F kecil gitu ya. Jadi agak beda ya cara mengerjakannya di discrete sama continue gitu. Ya, kalau discrete pakai sigma, kalau continue pakai integral ya. Atau misalnya yang kita ketahui adalah F besarnya. Kita disuruh mencari F kecilnya, diturunkan ya, didiferensialkan. Ya, turunan dari ini gimana? Ya, jadinya kan X pangkat 2 ya per 3 itu kan. Kalau turunan gimana sih?
Ininya 3x. kurang 1 gitu ya. 3x pangkat 2 per 9. Ya, Jadinya kan x x pangkat 2 per pangkat 2 per 3. 3 saja. Gitu ya. Nanti belajar lagi cara integral sama penurunan. Tuh. Oke, ya materinya ini ya. Nanti saya kasih soalnya di buku nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk responsnya bagaimana, Bu? Ya, tadi kan nyatet ya, resumenya nanti sama satu soal. Nanti saya kasih soal satu ya. Kalau ini sudah, kita buka bukunya. Tunggu saya buka dulu bukunya. Stop dulu deh. Tunggu saya buka bukunya. Kemudian. Ya, ini di buku Bain ya. Coba yang nomor 2 nih. Nah, ini buat responsi ya. Tadi yang catatannya sama ini. Ini kita baca dulu deh. Ya, sebuah permainan ya terdiri dari yang pertama melempar dadu 6 sisi ya. Sekali, kemudian melempar koin sekali gitu. Jadi pertama lempar dadu, habis itu lempar koin. Terus ya, skor yang dihitung itu adalah penjumlahan ya. Adding number of spot ya, penjumlahan dari titik dadu yang muncul di dadu ditambah dengan munculnya head atau kepala di koin. Kalau muncul kepala itu 1, kalau bukan 0 gitu. Ya. Itu merupakan random variable X. Oke. Jadi random variabelnya gimana? Kalau dalam kata-kata dalam apa namanya? Kalimat gimana? X sama dengan apa? Random variable X itu adalah skornya. Skor itu apa? Skornya apa? Skornya sama dengan apa? Ininya apa dulu coba? Eksperimennya apa? Percobaannya apa tadi? Lempar dadu sama koin. Iya, melempar dadu sama koin gitu ya. Nah, skor yang dihitung berarti? Titik pada dadu. Ditambah itu berapa banyak kepala yang muncul. Ya. Kepala. Ya, muncul kepala di koin gitu ya. Berapa? Kan cuma 1 ya kalau nggak kepala. Apa sih lawannya kepala tuh? Belakang gitu ya. Tail. Tuh, jadi apa namanya? Jumlah titik mata dadu ditambah munculnya kepala di koin gitu ya. Ini X besarnya. Kemudian nilainya berapa aja? 1 sampai 7. Ya, 1, 2, 3 sampai 7.
Ya. Dari mana 1? 1 itu kalau gimana? Misalkan tail sama dadunya muncul 1, Bu. Ya, dadunya 1, kemudian di koin yang keluar adalah tail-nya ya, atau belakang gitu. Ya, jadi bisa juga di gambarnya seperti ini ya. Dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, nanti koin bisa 1, 0, ini juga 1, 0, ya, 1, 0 dan seterusnya. Nanti jumlahnya ini harusnya 0 dulu ya. 2, terus 1, 3, 2 dan seterusnya. Dari sini nanti kita bisa hitung peluangnya. Gitu ya. Peluangnya berapa nih kalau yang ini nih? Cara ngitung peluangnya gimana? Untuk yang misalnya X-nya 1, berapa peluangnya? Satu per 12, Bu. Dari Ya, mana 1/12? kalau dibayangkan sih, Bu. Dibayangkan. Oke, kalau dilihat dari titik sampelnya ada berapa? Ada 12 ya. Jadi masing-masing ini 1/12 gitu ya. Nah, kalau yang 2 berarti berapa? Kalau ini 1/12. Kalau 2 berarti berapa nih? Apakah 1/12? Kalau 2 berapa? Per 6. 2/12 ya, atau 1/6. Karena dia ada 2 titik ya, sini sama ini gitu. Atau sebenarnya bisa juga dari mana ini 1/12? Kalau dadu itu kan masing-masing 1/6 ya. Kalau koin berapa? Setengah dikalikan gitu. Jadi untuk setiap titik Oh, apa namanya ini peluangnya 1/12 gitu. Kalau dia ada 2 titik berarti 2/12. Kalau yang 3 berapa titik? 2 juga ya? 3 berapa? 2/12, Bu, 2 sampai berapa? Sama ya, 2/12 sampai 6. Kalau yang 7 baru dia 1/12. 1/12. Totalnya 1 gitu ya. Bisa juga dari sini nih gitu. Jadi kalau model apa namanya nih, percobaannya seperti ini dikalikan gitu ya. Oke, jadi ini kita udah menjawab yang ini ya, PDF dari random variable X ini. Gitu. Atau kalau dibuat rumus umumnya kayaknya nggak bisa ya, nggak ada ya. Rumus umumnya kayaknya nggak bisa, harus dibuat seperti ini Fx-nya. Terus cari CDF-nya yang B ya, nanti bisa ya. Kalau CDF-nya tadi ya sama caranya seperti tadi. Gambarkan CDF-nya, tinggal digambar. Kemudian yang D, cari peluang X lebih dari 3. Gimana caranya? Atau berapa peluang X lebih dari 3? 7/12. 7/12. Ya, 7/12 dari sini ya. Iya, Bu. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, 7/12. Tuh. Atau bisa juga pakai yang tadi, cara tadi. 1 min peluang, cara kalau gini gimana? 1 min peluang X kurang dari 3, apa kurang dari sama dengan 3? Kurang dari atau Kurang dari sama dengan 3. Ya, kurang dari sama dengan 3. Ya. Peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti kan ini kumulatif ya, F3 ya, F3-nya ini F3. Itu adalah 5/12. Gitu, ya. Terus yang E, cari peluang skornya adalah nilai odd. Odd itu apa? Odd. Ganjil. Ganjil. Peluang skornya ganjil. Ya, berarti kayak tadi ya, tinggal dijumlahkan aja yang ganjil berapa. Gitu ya. Bisa ya, ini nanti dikerjakan buat responsi. Terus buat tugasnya ya, dicatat ya nomor 3 ya. Nomor 3.
3. Oke, sama nomor 4. Terus nomor 7. Tapi nomor 7 yang D nggak usah dulu ya, karena kan kalian belum sampai ke ekspektasi X. Ya. Cari nilai C, konstan C. Nah, ini kan masih dalam bentuk C, berapa C-nya gitu. Cari CDF, kan udah cari PD peluangnya gitu. Ya ini yang diskrit ya, ada 3 ya. 3, 4, 7. Mau tambah ini nggak? Nggak usah ya. Nanti dulu deh yang begini. Terus yang continue. Nah ini nih. Tapi ini ada EX-nya. Nggak apa-apa deh, coba ini. Tapi ini nggak usah ya. Ini nanti dulu. Sama mana lagi ya yang hitung peluang-peluang. Ini nih. 17. Sama satu lagi biar sama-sama 3 ya. Ini. Ya, ini juga nggak perlu nih. Nanti dulu. Yang EX sama ini nggak usah. Oke. Bu, bisa lihat nomor 4 lagi, Bu. Nomor 4. Kamu udah sampai nomor 4 aja. Nomor 3 udah. Cuman mau screenshot aja, Bu, tadi Oh, kelewat. screenshot. Kan punya filenya kan? Itu bisa dibuka juga kan? Ya. Ya, sebuah box ya terdiri ya isinya 5 bola, 2 hitam, 3 putih. Oke. Udah ya? Udah dicatat ya nomor soalnya ya? Ya dikerjakan deh. Nanti kita ketemu lagi hari apa? Jumat ya? Jumat nggak jadi ini ya? Nggak jadi libur ya? Nggak jadi libur, jadi kita tetap kuliah. Oke, nanti bisa ya dikerjakan, nanti kita bahas ya hari Jumat ya? Bisa nggak? Ya, tapi tetap nanti saya buatkan ininya, apa namanya, assignment-nya, tugasnya di Google Classroom. Nanti di ininya hari Jumat, di apa namanya, submit-nya, nanti kita bahas juga. Nggak semuanya sih nanti kita bahas, nanti yang misalnya kalian belum jelas nanti kita bahas gitu ya. Oke. Udah, ini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Iya. tugasnya itu ditulis tangan atau diketik? Ditulis. Iya, ditulis tangan aja, ketik lama kamu. Nanti di ini aja ya, di PDF gitu. Soalnya nggak usah kan, Bu? Soalnya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, yang penting yang diketahui apa gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada ya? Oke, kalau sudah, ini saya tutup. Berarti nanti ini ya, sampai sini ya, responsinya ya, yang mengerjakan nomor 2. Ya, kalau nggak ada, cukup ya waktunya ya. Kan tadi udah ya, yang A-nya yang selanjutnya kan tinggal ngitung aja. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, saya